Okay, let's go. Okay, let's go. Pemirsa, pemerintah Indonesia semakin fokus untuk mengembangkan industri semikonduktor di tanah air. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi untuk membentuk BUMN khusus di bidang semikonduktor. Mengawali tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk mendorong pengembangan kembali industri semikonduktor di tanah air. Langkah ini semakin mempertegas komitmen kuat pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan semikonduktor dari luar negeri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah juga akan membentuk BUMN khusus di bidang semikonduktor. Bahkan Kemenko Bidang Perekonomian telah menjalin komunikasi dengan perusahaan semikonduktor global asal Inggris yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi mitra strategis Indonesia. Sementara itu, Kementerian Perindustrian juga akan mengakselerasi penguatan industri nasional berbasis teknologi tinggi, termasuk pengembangan industri semikonduktor sebagai fondasi penting bagi transformasi industri dan kemandirian teknologi Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat struktur industri nasional dan memperdalam hilirisasi berbasis inovasi. Berbagai sumber IDX Channel. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak lupa kita ucapkan salam what's up untuk tetangganya Indonesia, Pakcik-makcik dari Maledes. Dan saya ucapkan terima kasih buat para subscriber. Ini ada link lagi dari teman-teman kita. Ini yang menurut saya terima kasih yang udah kirimkan linknya. Saya akan seleksi mana yang cocok dibahas, saya akan bahas. Dan sekali ini menurut saya ini sangat penting sekali. Ya, karena ini menyangkut kemajuan sebuah negara dan ini masalah industri semikonduktor. Ya, yes, you had that right. Seperti sudah dilihat dari pembukaan tadi, ini hebatnya Pak Prabowo ini yang saya salut itu. Dia selalu selangkah lebih maju. Ya, Indonesia ini harusnya sedari dulu udah melakukan ini. Sebenarnya udah ada di Batam, tapi ekosistemnya belum bagus. Jadi harus diimpor dulu, diekspor dulu, baru diimpor lagi, baru jadi. Nggak sempurna karena ekosistemnya nggak lengkap. Jadi kalau semikonduktor ini, si Maledes jauh lebih maju dari Indonesia ini. Nah, hebatnya Pak Prabowo ini. Dia langsung membentuk suatu BUMN khusus dalam mengolah industri semikonduktor ini. Ini saya sangat berharap ini secepatnya Indonesia melakukannya karena banyak poinnya dari Indonesia ini ya. Pertama, sumber daya alamnya, bahan dasar, bahan bakunya lengkap. Kenapa Malaysia rajin mencuri timah kita dan menampung penyelundupan yang merugikan Indonesia ribuan triliun? Itu karena kita nggak ada produk semikonduktor kita di dalam negeri. Kalau ada kan kita bisa jaga ketat, kita pakai di dalam negeri sendiri. Ini bisnis yang sangat menguntungkan karena apa ya? Ini bisnis semikonduktor ini yang memakainya elektronik. Butuh chip-chip ini kan. Terus otomotif seperti smart car, semua. Sampai ke motor pun butuh semikonduktor ini. Energi terbarukan. Terus IoT, Internet of Things ini ya. Perangkat cerdas.
ya mobile phone apa semua kan, pusat data dan komputasi, dan telekomunikasi. Ini 6 hal ini butuh produk semikonduktor ini. Luar biasa sekali. Dan kelebihan Indonesia itu apa? Pertama punya sumber alamnya kaya, bahan dasarnya udah ada di sana, nggak perlu mencuri seperti tetangga Indonesia. Terus marketnya besar, jadi kita nggak usah mikirin ekspor dulu. Market Indonesia aja tercukupi, sudah sangat bagus sekali ini, ya. Terus akan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Ini butuh tenaga kerja yang ahli juga ini, banyak sekali. Terus kita tidak ketergantungan dengan negara lain. Ini manfaatnya luar biasa sekali menurut saya ini ya. Jadi kita udah ada perusahaan dari Inggris katanya yang udah mau bekerja sama itu. Kalau nggak tahu ya kita ajak investor masuk ke dalam. Jadi kita nggak sekadar hilirisasi, kita sekalian bikin produk. Luar biasa itu kan. Yang selama ini diambil oleh Malaysia. Nah, nanti saya akan bahas Malaysia ini. Kelemahan Malaysia itu pertama bahan bakunya kan nggak sepenuhnya dari mereka. Itu ngandalin itulah yang dari kita itu, selundupan-selundupan itu. Itu udah diakui oleh smelter-smelter mereka. Timah, pasir timah itu, sekalian tanah jarangnya ada kan. Yang dari Bangka Belitung lah, udah puluhan tahun mulai zaman Orde Baru dulu. Baru-baru ini pemimpin Indonesia aja baru kerasa itu Malades. Apalagi zaman Pak Prabowo udah mulai tegas itu. Nggak seenak dulu lagi nyelundup, udah sering ketangkap kan. Nah, pasar Indonesia tuh pasarnya besar lagi, smart car, motor banyak berapa itu 280 juta. Nggak usah kita mikir ekspor ke negara luar dulu, orang negara kita sendiri itu cukup. Dan bahayanya apa kalau kita tergantung semikonduktor ini dengan negara-negara luar? Dunia ini sudah bukan baik-baik saja lagi, udah nggak ada aturan. Kalau Amerika bisa nyerang Venezuela seenak udel dia, Cina juga bisa nyerang Taiwan. Kenapa enggak? Ya, Taiwan itu salah satu yang produksinya semikonduktor terbesar lah. Kalau itu terjadi apa nggak kalang kabut kita? Sementara semuanya tergantung elektronik, kita tergantung otomotif, energi terbarukan, IoT, perangkat cerdas, pusat data dan komputasi, telekomunikasi, semua tergantung dengan chip ini, semikonduktor ini. Ini berita buruk juga buat tetangga ini. Buat Malades, kalau ini secepatnya jadi udah nggak bisa lagi nyuri-nyuri bahan-bahan bakunya. Karena kita butuh juga. Dan pemerintah pasti akan tegas, ketat, tambah ketat dari sekarang, ngawasi. Ya, ini menurut saya secepatnya harus dilakukan. Dan inilah semikonduktor inilah yang membuat Malades juga seperti pedang bermata dua kemarin. Ini kelemahan Malades, kelebihan Indonesia adalah di market dengan sumber daya alamnya, ya. Malaysia ini kekurangannya. Malaysia ini kenapa waktu itu mereka terpaksa sebenarnya juga itu PMX Anwar Ibrahim itu tanda tangan perjanjian yang mengikat mereka sehingga mereka sudah nggak berdaulat lagi, kalau kata kasarnya udah jadi babunya Amerika. Itu mereka bukannya nggak tahu juga mereka itu, tapi mereka nggak punya pilihan. Kenapa? Karena 40% produk impornya Malades ini semikonduktor ini. Jadi pasarnya ke Amerika. Kalau Amerika tetap memperlakukan 30% ke atas tarif itu, hancurlah mereka, negara mereka. Ribuan mungkin pabrik-pabrik mereka tutup, smelter-smelter mereka, banyak karyawan yang nganggur itu. Jadi si PMX ini sebenarnya Anwar Ibrahim ini
dengan tim dia ini ibarat apa ya, si malakama lah. Maju kena, mundur kena. Ya, karena market itu karena kesalahan kalau market kita punya produk andalan, marketnya luar negeri, terus nggak banyak pilihan lagi, ini bahayanya. Memang ekspor Malaysia ini semikonduktor ini andalan mereka. Di samping sawit lah ya. Kalau kita sawit aja nggak ada belum ini. Dan market dia Amerika. Karena negaranya kecil. Kalau Indonesia nggak usah tergantung, semikonduktor Indonesia cukup untuk memenuhi pasar lokal aja dulu. Udah, siapa yang mau embargo kita nggak peduli kita. Ini kelemahan Malaysia. Sehingga mereka terpaksa menandatangani perjanjian dagang yang membuat mereka seperti kerbau dicocok hidung itu. Udah nggak berdaulat lagi lah mereka gara-gara itu. Tapi semalakama mereka Malaysia ini nggak mau nanda tangani, kolap juga negaranya. Orang 40% ekspornya dari semikonduktor, marketnya Amerika. Kan ditandatangani jadi babu. Jadi akhirnya pilihlah yang jadi babu, jadi dicocok hidungnya. Jadi itu nggak bakalan terjadi di Indonesia. Karena apa? Kita nggak fokus ke luar negeri dulu, fokus ke dalam negeri aja dulu. Semua tergantung ini dengan elektronik kita, otomotif, sampai motor pun, smart car, semua butuh chip ini, semikonduktor ini. Energi terbarukan, IoT, Internet of Things ini, perangkat cerdas, mobile phone, bla bla bla, semua. Pusat data dan komputasi, telekomunikasi, semua. Jadi di sanalah kenapa banyak yang nggak senang dengan Pak Prabowo itu, teman-teman yang di Indonesia itu. Beliau itu futuristik ya, jauh ke depan. Rezimnya Pak Prabowo ini one step ahead, ya selalu selangkah lebih maju dia. Ingat, contoh swasembada pangan, belum apa-apa waktu itu Pak Amran udah ngomong, ini bahaya nih, bisa climate change ini. Kita harus swasembada pangan, buktinya benar. Terjadi banjir di mana-mana. Jepang aja yang nggak pernah kekurangan beras, kurang beras sekarang. Indonesia malah swasembada pangan. Betul. Nah, kenapa semikonduktor ini perlu sekali? Ya itu tadi salahnya, dunia ini bukan baik-baik saja lagi, nggak baik-baik saja. Kalau Cina mau nyerang Taiwan, siapa yang mau ngehalangi sekarang? Orang Amerika juga bisa suka-suka hati mereka untuk kepentingan negaranya. Ya. Itu. Sementara kita ini ketergantungan banyak sekali. Jadi ini berita buruk juga buat tetangga, karena nggak bisa lagi mau nyuri-nyuri timah seenaknya. Indonesia butuh kan? Dan kita nggak perlu tergantung lagi dari hasil produksi chip semikonduktor negara lain. Itu menurut saya ya, ini sangat orang Indonesia, teman-teman yang punya akses ke pemerintahan, dia dikawal lah pemerintah itu. Ya, bagus itu kalau ada BUMN baru tentang ini. Kita punya semuanya, sumber daya alam lengkap. Tinggal SDM-nya diasah lagi, ajak kerjasama lah dengan investor luar negeri yang udah berpengalaman. Jadi dah. Dan Malaysia nggak bisa lagi lah itu nyuri-nyuri. Tambah terjepit lah itu. Ini kelebihan kita. Karena kita nggak tergantung pasar dan bahan baku dari luar. Kelemahan Malaysia itu pasar ekspornya ke luar negeri 40% Amerika. Jadi nggak bisa dia melawan Amerika itu. Amerika pun udah ngasih tahu kemarin itu. Udah dikirimnya gambar satelitnya, gambar Malaysia. Sama dengan watch out, I watch you. Nah, watch out, jangan macam-macam. Itu saya video kali ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih yang selalu support. Terima kasih yang kirim link, yang
selalu kadang saya nggak usah cari-cari lagi bahan untuk konten. Ya, I do appreciate that. And enjoy video penutupnya. Check this out. Saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama.